kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Libra tentang bagaimana kehidupan, karir, dan keuangan kalian, ya, asmara kalian, dan juga pesan dari malaikat penjaga buat kalian untuk di bulan Juli nanti, ya. Seperti biasa, saya ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya general, ya. Jadi akan bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian ke depannya nanti, ya. Dan energinya di sini vice versa ya, bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang ada di fokus kalian saat ini. Oke Libra, sudah siap menyimak ya? Langsung aja kita mulai. Untuk kartu oracle-nya di sini, kalian punya editor ya. Your writing or other creative projects benefit from outside help and support. Oke. Sementara untuk kartu oracle yang lain di sini ada don't let your past hold you back. Oke. Sementara untuk kartu tarotnya ya, untuk karir dan keuangan kalian di sini ada the shadow side, ada Queen of Swords ya, ada Ace of Cups. Oke. Sementara untuk asmara kalian di sini ada Nine of Swords, ada Eight of Wands dan Four of Wands. Ya. Oke Libra, kita mulai dari karir dan keuangan ya. Di sini ada shadow side ya. Shadow side ada Queen of Swords. Oke. Dari dua kartu ini ya menggambarkan kalau sebagian dari kalian Libra ya ada yang lagi merasakan kerisauan ya. Kalian saat ini sepertinya bekerja di suatu perusahaan di mana ada seseorang yang membuat kamu itu nggak nyaman ya. Seseorang ini mungkin rekan kerja kamu ya, atau bisa juga adalah pimpinan kamu ya. Seseorang ini punya pengaruh yang lumayan besar ya di dalam pekerjaan kamu, oke? Dan sikap dia yang membuat kamu kurang nyaman ya, sepertinya sangat mengganggu kamu dan membuat kamu tuh jadi pengen keluar dari tempat kerja kamu itu, ya. Kalau ini mengenai kamu yang punya usaha sendiri ya, punya pengusaha sendiri ya, ini sepertinya mengenai ketakutan kamu ya, ketakutan kamu akan usaha kamu yang sepertinya sudah diambang kehancuran ya. Kamu merasa kalau usaha kamu ini kecil kemungkinannya untuk bisa diselamatkan ya. Ditambah lagi mungkin banyak pengeluaran ya, mungkin tagihan-tagihan atau hutang piutang yang harus kamu selesaikan, membuat kamu itu seperti berada di ujung tanduk ya. Dan hal itu membuat kamu itu jadi sangat resah ya, stres dan sangat-sangat gak nyaman pastinya ya. Dan kabar baiknya di bulan Juli nanti ya, di sini ada Ace of Cups. Ini adalah harapan besar yang sifatnya positif ya. Kalau kamu saat ini sedang terganggu dengan hadirnya seseorang di pekerjaan kamu yang sikapnya sangat tidak menyenangkan buat kamu ya, ini bisa rekan kerja kamu atau bos kamu, sepertinya di bulan Juli nanti ya akan ada harapan kalau orang ini akan keluar ya, akan resign dari tempat kerja kamu ya. Jadi orang yang kamu sebelin selama ini ya, yang bikin kamu itu rasa gak nyaman ya, sepertinya di bulan Juli dia akan mengundurkan diri dari tempat kerja kamu ya. Dan itu adalah hal yang menggembirakan buat kamu dan bisa membangkitkan semangat kamu lagi dalam bekerja ya. Sementara buat kalian yang usahanya lagi di ujung tanduk ya dan punya banyak tagihan-tagihan yang harus diselesaikan, kabar baiknya di bulan Juli nanti akan ada harapan ya yang membuat kalian akan bisa memperbaiki situasi usaha kalian ya. Mungkin harapan ini juga akan bisa membantu kamu menyelesaikan
urusan keuangan kamu, ya, apapun itu, hutang piutang, tagihan atau apapun, ya, sepertinya akan ada setitik harapan, ya, yang akan bisa memberi harapan kepada kamu untuk bisa menyelesaikan apapun yang harus kalian selesaikan di bulan Juli nanti, ya. Mungkin ini adalah bantuan dari pihak lain, ya, mungkin mitra kamu, atau mungkin teman kamu, bisa juga saudara-saudara kamu, ya. Dari manapun sumbernya, yang pasti bantuan ini akan membantu kamu lepas dari permasalahan kamu, ya. Seseorang yang akan datang menolong ini, ya, buat kalian yang punya usaha sendiri, sepertinya orang ini adalah seseorang yang udah kamu kenal, ya. Dia mungkin adalah orang dari masa lalu kamu, mungkin dia teman kamu di masa kanak-kanak dulu, ya, atau masa remaja, dan kemudian kalian bertemu lagi dalam situasi seperti ini, dan mungkin akan ada pembicaraan antara kamu dan dia, dan pada akhirnya dia akan mau untuk membantu kamu untuk bisa bangkit lagi, ya. Mudah-mudahan readingan ini resonate buat kalian, ya. Akan ada harapan yang baik di bulan Juli nanti, ya. Apapun yang menjadi harapan kalian akan bisa kalian dapatkan di bulan Juli nanti. Oke, Libra, ya. Sekarang kita lanjut ke asmara kalian. Di sini ada Nine of Swords, ya, ada Eight of Wands dan Four of Wands. Oke, kita mulai dari Nine of Swords, ya. Buat kalian yang single, oke. Sepertinya ada hal-hal, ya, buat kalian yang single ini, Libra. Selama ini hal-hal ini mengganggu pikiran kamu, ya, dan gak bisa membuat hidup kamu tenang, oke. Hal-hal yang mengganggu pikiran kamu ini mungkin bisa tentang perasaan kamu pada seseorang di masa lalu, ya, yang mungkin meninggalkan kamu, atau kalian berpisah karena sesuatu hal, ya, dan perpisahan ini sangat mengganggu pikiran kamu, ya, karena kamu sepertinya sangat mencintai orang ini, ya. Hal-hal atau seseorang yang mengganggu pikiran kamu ini sepertinya sudah cukup lama mengusik hidup kamu, ya. Jadi hidup kamu ini selama ini nggak pernah tenang, ya, selalu galau, selalu sedih, karena selalu pikiran kamu itu ke dia, ya, dan itu membuat kamu terus terluka, ya, dan nggak pernah berhenti menangis, ya. Jadi sepertinya orang ini sangat berarti buat kamu, ya, tapi di sisi lain dia juga sangat melukai hati kamu, ya. Dan itu mempengaruhi kehidupan kamu sampai dengan saat ini. Walau mungkin ini masalahnya sudah lama berlalu, ya, tapi ini masih berlangsung sampai sekarang sakit hatinya, ya. Dan belakangan ini, ya, kalian mulai berpikir untuk bisa keluar dari situasi ini, ya. Kalian mulai berpikir untuk sudah cukup, ya, membiarkan diri kalian terus dalam kesedihan ini, ya. Di sini kalian berjuang, di sini ada Eight of Wands, ya, berjuang untuk bisa move on, ya, dari masa lalu kalian, ya, atau dari hal-hal yang membuat kalian sedih, oke. Dan pada akhirnya di sini kamu mulai bisa mengatasi semua itu, ya. Kamu mulai bisa mengatasi kegalauan kamu, keresahan kamu, ya, dan kamu mulai bisa mengkontrol pikiran dan perasaan kamu menjadi lebih seimbang, oke? Kamu mulai bisa memahami diri kamu, ya, dan tahu mana yang terbaik buat diri kamu, oke? Di sini ada Four of Wands, ya. Jadi sepertinya di bulan Juli nanti adalah awal dari kehidupan kamu, ya, yang mungkin selama ini kamu terpuruk, ya, bersusah payah untuk bisa move on, bisa bangkit lagi. Di bulan Juli nanti ini kamu akan mulai bisa lepas dari semua beban yang kamu rasakan, ya. Kamu akan mulai bisa enjoy dengan hidupmu, bisa lebih menikmati kehidupan kamu, ya, dan lebih bisa mencintai diri kamu sendiri, ya. Jadi kamu mulai bisa memahami diri kamu, apa sebenarnya yang kamu butuhkan, ya, dan apa yang sudah nggak worth it lagi buat kamu pegang lagi, ya, udah nggak worth it lagi buat kamu kenang. Dan kalian mulai berpikir untuk melepaskan ikatan itu, ya, dan berusaha untuk
bisa hidup seimbang lagi ya. Dan sepertinya kamu disupport oleh teman-teman kamu, oleh orang-orang terdekat kamu untuk bisa bangkit lagi. Oke? Dan setelah kamu mulai bisa hidup seimbang lagi, mungkin kamu kedepannya akan siap untuk membuka hati lagi untuk hubungan yang baru. Oke? Sementara buat kalian yang couple, sepertinya kamu dan dia ini lagi punya masalah ya. Saya nggak tahu di sini masalahnya apa, tapi cukup mempengaruhi hubungan kamu dengan pasangan ya. Kamu dan pasangan jadi mungkin agak kurang harmonis hubungannya ya, dan membuat kamu itu jadi resah dan gak nyaman ya dengan situasi yang ada. Oke? Mungkin selama ini kamu dan dia sudah berusaha untuk mencari jalan keluarnya ya, tapi karena masih ada ego di antara kalian ya, membuat permasalahan kalian itu nggak kunjung selesai. Oke, tapi kabar baiknya mungkin akan ada momen ya yang membuat pada akhirnya kalian mau melepaskan ego kalian masing-masing ya, dan mencari jalan keluar dari permasalahan kalian ya. Kalian akan duduk bareng, bicara dari hati ke hati, dan menemukan jalan keluar dari apapun yang menjadi permasalahan kalian ya. Dan di bulan Juli nanti di sini ada Four of Wands ya. Jadi ada keseimbangan, ada sukacita ya. Jadi hubungan kalian yang selama ini bermasalah, pada akhirnya di bulan Juli nanti akan ada keseimbangan, akan ada solusi ya untuk permasalahan kalian. Mungkin akan ada pihak lain yang membantu kalian untuk mencari jalan keluarnya ya. Dan bagaimanapun caranya kalian mendapatkan jalan keluarnya ya, yang pasti kalian akan happy dengan endingnya ya. Kalian akan gembira ya, akan lebih bahagia lagi ya setelah masalah kalian itu bisa terselesaikan. Oke? Mungkin masalah ini bisa nggak cuma soal adanya pihak ketiga ya, tapi bisa juga ini mengenai masalah keuangan di dalam keluarga kalian ya, atau di dalam hubungan kalian yang mempengaruhi hubungan kalian selama ini ya. Dan mungkin nanti akan ada tawaran kerja baru ya, yang akan membuat keuangan kalian itu bisa membaik lagi ya. Ini bisa tawaran kerja baru atau mungkin usaha yang kalian dirikan selama ini ya bisa berjalan lagi ya, dan otomatis akan mempengaruhi keuangan kalian ya, dan situasi yang kurang harmonis dalam hubungan kamu dengan pasangan akan bisa membaik lagi. Oke? Jadi apapun yang menjadi permasalahan kalian di dalam hubungan kamu dengan pasangan ya, mudah-mudahan nanti bulan Juli akan ada jalan keluarnya dan hubungan kamu dengan dia akan bisa membaik lagi. Oke? Sekarang kita lanjut ke pesan dari malaikat penjaga buat kalian ya. Di sini ada don't let your past hold you back. Oke? Jangan lihat kembali ke masa lalu ya. Di sini ada editor, your writing or other creative project benefit from outside help and support ya. Jadi ini mengenai kebahagiaan ya. Malaikat penjaga kamu ingin menyampaikan pesan buat kalian ya. Kalau kebahagiaan itu tidak datang dari apa atau siapapun ya. Kamu adalah editor ya dari kehidupan kamu sendiri. Kamu bisa menciptakan kebahagiaan kamu sendiri ya. Jadi kalau Tuhan semesta adalah kreator kita ya, kita adalah editornya ya. Kita bisa mengedit kehidupan kita ya, bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik ya, menjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Oke? Jadi kita yang punya kuasa penuh dengan diri kita ya. Di luar kuasa kita itu adalah kuasa Tuhan ya. Jadi di sini malaikat penjaga kamu ingin menekankan kepada kamu kalau kamu adalah editor kehidupanmu sendiri. Oke? Jadi kamulah yang bisa menciptakan kebahagiaan kamu ya. Jadi kalau saat ini kamu merasa telah kehilangan kebahagiaan kamu ya karena orang lain, mungkin orang lain ini telah meninggalkan kamu ya, kamu itu salah besar ya. Masa lalu adalah masa lalu ya. Kepergian seseorang
bukan tanpa maksud tujuan ya. Kamu dipisahkan pasti ada maksud tujuannya ya. Jadi di sini kamu harus bisa bijak melihat situasi kamu ini dari sudut pandang yang lebih luas ya. Jangan dari sudut pandang yang sempit ya, supaya kamu bisa melihat apa sih maksud tujuan Tuhan memisahkan kamu dari orang yang kamu kasihi ya. Mungkin orang dari masa lalu kamu ini pernah memberikan kamu kebahagiaan ya. Tapi kamu harus menyadari kalau kebahagiaan yang orang lain kasih ke kamu itu adalah cuma titipan yang sementara ya. Jadi bisa hilang atau diambil kembali kapan aja dia mau. Oke? Beda dengan kebahagiaan yang kamu ciptakan sendiri ya. Kebahagiaan yang kamu ciptakan sendiri nggak akan bisa diambil oleh siapapun ya. Karena pasti kamu akan menjaganya dengan baik ya, dengan sangat hati-hati. Oke? Jadi jangan lagi kamu menoleh ke belakang hanya karena orang itu pernah memberikan kebahagiaan buat kamu ya. Ciptakanlah kebahagiaanmu sendiri mulai sekarang. Oke? Buktikan pada semua orang kalau kamu bisa mengedit ya, atau merubah kehidupan kamu dari yang malang menjadi seseorang yang jauh lebih bahagia dan beruntung ya, walau kamu hidup sendirian ya. Jadi jangan biarkan masa lalu membuat hidup kamu stuck di situ. Kamu harus keluar ya, dan mulai menata lagi hidup kamu, menciptakan kebahagiaanmu sendiri. Oke? Karena kebahagiaanmu itu sumbernya ada di dalam hati kamu ya, bukan di orang lain. Oke? Jadi bentuklah hati kamu, penuhi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang kamu sukai supaya kebahagiaan itu bisa hadir di dalam hidup kamu. Oke, Libra? Paham ya maksud dari readingan ini? Ini adalah pesan malaikat penjaga buat kamu ya, sebagai attention, sebagai perhatian yang perlu kamu aware ya, yang perlu kamu perhatikan ya, supaya kehidupan kamu bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Saya harap readingan ini resonate buat kalian, bisa bermanfaat dan memotivasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.